Bab 1051, tiba di kota gurun kuno lagi. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Secara alami, kombinasi kematian dari prasasti yang ditulis Duan Lingtian dengan energi spiritualnya saat ini terbatas. Itu hanya bisa membunuh seniman bela diri di bawah tahap transformasi Void tingkat ke-7. Formasi pembunuh yang dibentuk Duan Lingtian tidak dapat membunuh seniman bela diri di atas tahap transformasi Void tingkat ke-7. Dia hanya belum memiliki kekuatan yang cukup. Kekuatan formasi prasasti tergantung pada energi spiritual guru prasasti. Itu adalah bagian penting dari proses. Energi spiritual saya saat ini masih lemah, saya hanya bisa menulis prasasti tingkat yang lebih tinggi dan formasi prasasti ketika energi spiritual saya tumbuh lebih kuat. Duan Lingtian menghela nafas dalam hati. Namun, dia tahu dia tidak mampu mencapai itu sekarang. Saya akan meningkatkan level formasi prasasti ketika energi spiritual saya meningkat di masa depan, gumam Duan Lingtian pada dirinya sendiri sambil melirik peti mati es yang melayang di udara dari kendalinya. Xiong Kuan, ayo pergi, katanya pada Xiong Kuan dan mengangkat tangannya. Peti mati es tampak seperti telah berubah menjadi kilat yang tembus cahaya ketika Duan Lingtian memindahkan peti mati es ke dinding istana samping. Bang! Aliran udara bergemuruh di belakang peti mati es saat sebuah lubang besar muncul di dinding istana samping, dan Duan Lingtian dan Xiong Kuan terbang keluar melalui lubang itu. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sementara itu, Duan Lingtian memindahkan peti mati es bersamanya saat dia terbang. Segera setelah itu, mereka menghilang seperti tiga sambaran petir di depan mata pangeran tua dinasti Darhan. Bibir kedua lelaki tua itu berkedut saat melihat lubang besar di dinding. Bukankah kita memperkuat tembok? Salah satu lelaki tua itu bertanya. Sok tertulis di seluruh wajahnya. Saya mendengar bahwa bahkan seorang seniman bela diri interpretasi Void tingkat ke-9 akan membutuhkan setidaknya setengah jam untuk memecahkan dinding, kata lelaki tua lainnya. Dia merasa sedikit mati rasa. Itu masuk akal, dia adalah pembangkit tenaga listrik transformasi Void tingkat ke-6. Dia jauh lebih kuat daripada seniman bela diri interpretasi Void tingkat ke-9. Kedua lelaki tua itu tidak punya pilihan lain selain menerima kenyataan di depan mata mereka. Yang bisa mereka lakukan hanyalah memaksakan senyum di wajah mereka. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Setelah tiga sambaran petir meninggalkan gudang harta karun di istana kekaisaran dinasti Darhan, mereka tidak segera meninggalkan kota kekaisaran. Sebaliknya, mereka pergi ke tanah milik klan Zhang. Kakak Zhang, suara gemuruh Duan Lingtian bergema ketika mereka tiba di tanah milik klan Zhang. Tiba-tiba, getaran bisa dirasakan di tanah milik klan Zhang. Segera setelah itu, siluet yang tampaknya berubah menjadi kilat sebelum terbang ke arah mereka. Itu tiba di depan Duan Lingtian segera. Itu adalah seorang pria muda yang terlihat dewasa. Saudara Lingtian, apa yang terjadi pada Tianwu? Orang itu adalah Zhang Shouyong. Dia melihat peti mati es melayang di sebelah Duan Lingtian segera setelah dia tiba. Sulit untuk tidak menyadarinya karena peti mati es itu terlalu mencolok. Siapa yang akan membawa peti mati es ketika mereka bepergian? Setelah beberapa saat, ekspresi Zhang Shouyong berubah ketika dia melihat sosok yang dikenalnya terbaring di peti mati es. Sesuatu terjadi pada Tianwu jadi dia dalam keadaan koma untuk saat ini. Meskipun Duan Lingtian mengatakannya dengan santai, Zhang Shouyong tahu masalahnya tidak sesederhana yang Duan Lingtian buat. Namun, dia tidak bertanya lebih jauh karena Duan Lingtian tidak menjelaskan lebih lanjut. Melalui peti mati es, dia bisa melihat energi asal Feng Tianwu telah membentuk lapisan pelindung untuk melindunginya dari hawa dingin yang terus-menerus dilepaskan oleh peti mati es. Origin energi yang aktif menunjukkan bahwa nafas kehidupan Feng Tianwu masih kuat. Saudara Lingtian, karena Anda telah datang jauh-jauh ke perkebunan klan Zhang, mengapa Anda tidak tinggal sebentar? Zhang Shouyong menyampaikan undangan. Tianwu juga bisa beristirahat di sini. Tidak apa-apa, Kakak Zhang, alasan saya di sini terutama untuk menanyakan apakah Anda dan istri Anda berencana untuk kembali ke Sekte Blade. Jika ya, saya dapat mengirim Anda berdua ke sana karena saya harus menjalankan beberapa tugas juga. Duan Lingtian berkata dengan tergesa-gesa. Dia sedang terburu-buru untuk membawa Feng Tianwu untuk mencari harta karun besar yang ditinggalkan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali. Ketika dia mendapatkan pil kebangkitan kelas kerajaan yang ditinggalkan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, dia mungkin bisa menyembuhkan jiwa Feng Tianwu.
Secara alami, ini hanya kemungkinan. Menurut ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali, seseorang akan membutuhkan sejumlah besar pil kebangkitan kelas kerajaan untuk menyembuhkan jiwa yang terluka. Sementara itu, Kaisar bela diri kelahiran kembali hanya meninggalkan pil kebangkitan kelas kerajaan dalam jumlah terbatas, dan dia tidak yakin apakah itu akan cukup. Tidak masalah bagi Duan Lingtian, dia tetap ingin mencobanya. Terlebih lagi, harta karun Kaisar bela diri kelahiran kembali pada awalnya adalah tujuan selanjutnya. Kakak Lingtian, Qionger dan aku tidak akan kembali ke Bladesec untuk saat ini. Aku ingin tinggal dan membawanya ke setiap sudut dinasti Darhan sebelum kita melakukan perjalanan ke 9 dinasti. Zhang Souyong tersenyum penuh cinta ketika dia menyebut Wang Qiong. Duan Lingtian mengangguk. Jika itu masalahnya, kita akan bergerak dulu. Tanpa menunggu jawaban Zhang Souyong, Duan Lingtian membawa peti es berisi Feng Tianwu dan menuju ke gurun utara seperti 3 sambaran petir bersama dengan Xiong Quan. Perjalanan itu mulus. Secara alami, itu terutama karena kecepatan terbang Duan Lingtian, Xiong Quan, dan peti mati es terlalu cepat. Mereka menyadari bahwa Duan Lingtian kuat dan tidak penurut sehingga mereka tidak berani mencari masalah. Sama seperti itu, Duan Lingtian memasuki gurun utara sekali lagi dan tiba di kota pertama yang dia tuju ketika dia pertama kali datang ke negeri asing sebelumnya. Itu adalah kota gurun kuno. Itu juga wilayah benteng Skywolf. Alasan dia datang ke kota gurun kuno saat itu adalah untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti yang diselenggarakan oleh benteng Skywolf. Suara mendesing, suara ringan bergema di restoran yang luas. Peti mati es terbang masuk dan melayang di dekat meja yang dekat dengan jendela di depan mata semua orang. Sementara itu, 2 individu muncul di depan meja. Seorang pria muda berpakaian ungu duduk sementara seorang pria parubaya berdiri di depan pria berpakaian ungu. Apakah itu peti mati es? Peti mati es itu sepertinya terbuat dari 10.000 tahun Frost. Pria berbaju ungu itu pasti sangat kuat untuk bisa menemukan balok 10.000 tahun Frost yang begitu besar untuk membuat peti mati es. Restoran dipenuhi dengan obrolan dari para pelanggan saat mereka memandang Duan Lingtian dengan ketakutan. Xiong Quan, duduklah dan ayo makan, kata Duan Lingtian kepada Xiong Quan. Tuan muda, saya tidak lapar. Xiong Quan tidak berniat untuk duduk saat dia berdiri dengan hormat di belakang Duan Lingtian. Apa, kamu tidak mendengarkanku lagi? Duan Lingtian berkata dengan tenang. Meskipun nada suara Duan Lingtian tenang, itu seperti badai petir di telinga Xiong Quan. Dia melompat dan duduk di sisi lain meja tanpa berpikir 2 kali. Selanjutnya, Xiong Quan memanggil pelayan restoran dan memesan meja yang penuh dengan hidangan dan anggur. Begitu hidangan tiba, Duan Lingtian dan Xiong Quan mulai makan dengan tergesa-gesa. Mereka selesai makan segera setelah itu. Peti mati es yang terbuat dari 10.000 tahun Frost. Tepat ketika mereka berdua akan membayar dan pergi, sebuah suara penuh kejutan terdengar. Siluet di kejauhan mulai mendekati mereka saat mengamati peti mati es yang mengambang di sebelah Duan Lingtian. Orang itu mengabaikan Duan Lingtian sepenuhnya. Duan Lingtian mengerutkan kening ketika dia melihat orang itu. Itu adalah pria parubaya yang tampak kaya. Jelas bahwa dia bukan seseorang dengan latar belakang biasa. Cara pria itu berpakaian menarik perhatian Duan Lingtian. Dia akrab dengan cara pria itu berpakaian. Ada lencana kepala serigala langit di dada pria itu, dan mata serigala langit berwarna perunggu. Dia adalah murid benteng Skywolf. Fakta yang paling mengejutkan adalah 2 lelaki tua itu mengikuti di belakang lelaki parubaya itu. Kedua lelaki tua itu mengenakan lencana kepala serigala langit di dada mereka, dan mata serigala langit berwarna perak. Jelas bahwa kedua lelaki tua itu adalah tetua benteng Skywolf. Duan Lingtian menemukan murid benteng Skywolf di depan matanya tidak sederhana karena dia dikawal oleh 2 tetua benteng Skywolf meskipun dia hanya seorang murid. Latar belakangnya setidaknya harus luar biasa. Xiong Quan, ayo pergi. Duan Lingtian tidak memiliki niat untuk tinggal meskipun latar belakang orang itu luar biasa. Dia memimpin dan berjalan keluar dari restoran setelah memanggil Xiong Qian. Peti mati es mengikutinya kemanapun dia pergi. Sangat cantik. Murid benteng Skywolf melihat wanita berpakaian merah berbaring di peti mati es. Wajahnya menampakkan ekspresi bejat dan serakah saat melihat wajah cantik wanita berbaju merah itu. Dia tidak sabar untuk menjadikannya milik dan budaknya. Segera setelah itu,
Murid benteng Skywolf menyadari bahwa peti mati es sedang ditarik oleh Duan Lingtian saat dia meninggalkan restoran. Tunggu, murid benteng Skywolf tiba-tiba terbang keluar dan menghalangi jalan Duan Lingtian. Dia berkata dengan dingin, "Brat, turunkan sepupuku jika kamu tahu tempatmu, jika tidak, kamu akan mati segera setelah kamu melangkah keluar dari sini." Murid benteng Skywolf terdengar sangat yakin bahwa Duan Lingtian telah menculik sepupunya. "Sepupu," Duan Lingtian menyeringai ketika dia mendengar murid benteng Skywolf karena dia tahu apa yang coba dilakukan pria itu. Namun, dia mengabaikan kata-katanya dan menjawab dengan dingin, "Keluar. Saya akan membunuh kamu." Murid benteng Skywolf belum pernah diteriaki sebelumnya. Ekspresinya berubah saat dia berteriak. Energi asal di tubuhnya merajalela, dan konsepnya menyerang Duan Lingtian. "Kamu seperti belalang yang mencoba menghentikan mobil yang bergerak." Duan Lingtian hanya tersenyum meremehkan saat menghadapi serangan kilat dari murid benteng Skywolf. Dia hanya mengangkat lengannya dan meninju. Suara mendesing. Pukulannya seolah-olah berasal dari tangan dewa. Seolah-olah itu telah berubah menjadi palu berat ketika mendarat di perut bawah murid benteng Skywolf bahkan sebelum dia bisa menyentuh pakaian Duan Lingtian. Bang! Bunyi keras terdengar saat murid benteng Skywolf terbang dari pukulan itu. Energi asal benar-benar dilepaskan dari dantiannya yang mirip dengan balon setelah ditusuk dengan jarum. Bang! Murid benteng Skywolf jatuh dengan keras ke tanah. Dia merasakan gelombang kantuk dan baru sadar setelah beberapa saat. Wajahnya memerah ketika dia menyadari dantiannya terputus oleh pukulan Duan Lingtian. Ada kemarahan di matanya saat dia memelototi Duan Lingtian. "Beraninya kau menyerang dantianku. Kau sangat kejam, kejam. Duan Lingtian menyeringai dan tidak menganggapnya serius. Jika dia tidak menekan amarah di dalam dirinya, murid benteng Skywolf akan mati alih-alih hanya memotong dantiannya. Bab 1052, Luo Fu dalam pengejaran. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Duan Lingtian mengirim peti mati es terbang keluar dari restoran. Ketika Duan Lingtian membawa Siong Kuan untuk mengejar peti mati es, dua sosok menghalangi jalan mereka. Kedua sosok itu adalah tetua benteng Skywolf. Sementara itu, murid benteng Skywolf berteriak histeris pada kedua tetua benteng Skywolf. "Bunuh dia! Bunuh dia!" Wajah kedua tetua benteng Skywolf telah berubah secara dramatis ketika Duan Lingtian memotong dantian murid benteng Skywolf. Mereka tahu mereka akan berada dalam masalah karena gagal melindungi murid benteng Skywolf. Murid benteng Skywolf bukanlah orang biasa. Kedua wajah mereka tenggelam ketika mereka mendengar teriakan dari murid benteng Skywolf. Niat membunuh terpancar dari mata mereka. Tanpa kata lain, energi asal mereka melonjak di tubuh mereka saat konsep mereka mengikuti di belakang seperti bayangan. Mereka terbang bersama dan menerjang Duan Lingtian. Ledakan, ledakan. Kedua tetua benteng Skywolf adalah seniman bela diri transformasi Void tingkat keempat yang telah memahami konsep transformasi Void tingkat keempat. Mereka mengerahkan fenomena langit dan bumi mereka untuk menyerang tanpa menggunakan senjata roh apapun. Telapak tangan kedua tetua dipenuhi dengan origin energi saat ditampar ke arah Duan Lingtian. Itu tampak seolah-olah menutupi langit dan bumi. Masing-masing dari mereka memiliki ribuan siluet naga bertanduk kuno di atas kepala mereka saat mereka menyerang Duan Lingtian dengan cara yang mengesankan. Ledakan, 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 ledakan. Suara ledakan udara bergema di udara dan menyebabkan embusan angin yang kuat untuk mendatangkan malapetaka di restoran. Dia berani menyinggung orang-orang dari benteng Skywolf di kota gurun kuno, pemuda ini pasti akan mati. Murid benteng Skywolf yang dantiannya terputus memiliki dua tetua benteng Skywolf yang mengikuti dan melindunginya. Statusnya jelas tidak sederhana. Aku khawatir dia kurang beruntung. Dengan usianya, dia bukan tandingan dua tetua benteng Skywolf. Jubah semua orang berkibar karena angin. Beberapa orang dengan basis kultivasi yang lebih rendah bahkan harus menyipitkan mata. Sebagian besar dari mereka memandang Duan Lingtian dengan sedikit rasa kasihan di mata mereka. Namun, belas kasihan di mata mereka benar-benar menghilang di saat berikutnya. Itu digantikan oleh keterkejutan dan keheranan. Bang! Bang! Dua ledakan menggelegar terdengar di telinga semua orang. Setelah itu, mereka melihat pemuda berpakaian ungu telah bertemu dengan telapak tangan para tetua benteng Skywolf yang berisi lebih dari 1000 kekuatan naga bertanduk kuno dengan kedua telapak tangannya.
Itu tampak seolah-olah telah berubah menjadi dua sambaran petir. Tak lama setelah itu, kedua telapak tangannya mendarat di perut bawah para tetua benteng Skywolf sebelum serangan mereka bahkan bisa mencapainya. Dantian juga terletak di perut bagian bawah. Kedua tetua benteng Skywolf terbang seperti anak panah yang telah ditembakkan sebelum mereka mendarat dengan suara bang yang keras. Mereka berguling-guling kesakitan saat mereka berkeringat dingin. Energi asalku, kamu sangat kejam, kamu sangat kejam. Semua orang mendengar teriakan histeris dari kedua tetua benteng Skywolf. Apakah dia juga menyerang kedua dantian tetua benteng Skywolf? Semua orang di restoran tercengang. Setelah mereka pulih dari keterkejutan, mereka hanya merasakan kulit kepala yang mati rasa. Tatapan mereka ke arah Duan Lingtian benar-benar berubah setelah itu. Pemuda itu, yang terlihat paling tua berusia 25 tahun, memiliki kekuatan yang cukup untuk menyerang dantian dari dua tetua benteng Skywolf hanya dalam satu gerakan. Mereka benar-benar terkejut. Setelah serangan itu, Duan Lingtian berjalan keluar dari restoran dengan acuh tak acuh. Dia bahkan tidak melirik kedua tetua benteng Skywolf. Para penonton di restoran menghindarinya dan memberi jalan untuknya ketika dia berjalan dengan Xiong Quan mengikuti di belakangnya. Setelah Duan Lingtian meninggalkan restoran, dia membawa Xiong Quan dan peti mati es bersamanya saat mereka terbang keluar dari kota gurun kuno. Mereka menghilang dari langit hanya dalam sekejap mata. Segera setelah Duan Lingtian pergi, sesosok muncul dari udara tipis di pintu masuk restoran dan memasuki restoran seperti sambaran petir. Apa yang terjadi? Orang yang datang adalah seorang lelaki tua yang tampak mulia. Wajahnya berubah drastis saat melihat tiga orang dari Skywolf Fort tergeletak di lantai. Itu wakil Master Benteng Skywolf Fort. Pada saat ini, orang-orang di restoran melihat lencana kepala serigala langit di dada lelaki tua itu. Mata emas Skywolf mengungkapkan identitas lelaki tua itu. Di Benteng Skywolf, selain dari Fort Master yang sulit dipahami, hanya ada 5 wakil Fort Masters yang memenuhi syarat untuk memakai lencana itu. Wakil Guru Benteng, kedua tetua Benteng Skywolf saling membantu dan berdiri di depan lelaki tua itu. Kepala mereka tertunduk karena malu. Pria tua itu mendengus dan memelototi kedua tetua benteng Skywolf sebelum dia melangkah maju untuk membantu murid benteng Skywolf. Jiner, kamu baik-baik saja. Paman, balas dendam padaku, balas aku. Murid benteng Skywolf berkata dengan sedih dan marah. Seolah-olah dia telah melihat penyelamatnya ketika dia melihat lelaki tua itu. Ini wakil Fort Master Luofu. Seseorang di restoran mengenali pria tua itu. Wakil Fort Master Luofu, yang statusnya di Skywolf Fort hanya di bawah Fort Master yang sulit dipahami. Siapa yang terkuat di antara 5 wakil Fort Masters di Skywolf Fort? Itu dia. Aku sudah lama menduga status murid benteng Skywolf tidak biasa karena dia dilindungi oleh 2 tetua benteng Skywolf, tapi aku tidak berpikir dia akan menjadi keponakan wakil Tuan Benteng Luofu. Pemuda itu terlalu berani. Dia benar-benar memotong dantian dari wakil Fort Master Luofu. Keponakan laki-laki. Semua orang di restoran telah mengetahui identitas lelaki tua itu dan identitas murid benteng Skywolf yang dantiannya terputus. Mereka semua terkejut. Jiner, dantianmu terputus. Setelah mendengar diskusi yang hening di antara sekelompok orang di restoran, wajah Luofu berubah secara dramatis. Dia dengan cepat mengirim origin energi ke tubuh orang di depannya untuk ujian, dan dia dengan cepat mengkonfirmasinya. Siapa yang melakukan ini? Mata Luofu menjadi dingin saat energi mengalir dari tubuhnya. Untuk sesaat, embusan angin kencang mengamuk di restoran lagi. Kali ini, beberapa orang dengan basis kultivasi yang lebih rendah bahkan terpesona. Aku tidak tahu, kata murid benteng Skywolf dengan wajah muram sambil menggelengkan kepalanya. Namun, dia tidak akan jauh. Luofu menghilang ke udara tipis di depan mata semua orang setelah murid benteng Skywolf menyelesaikan kalimatnya. Utara kota gurun kuno, Duan Lingtian melanjutkan perjalanannya dengan peti mati es dan Xiong Quan. Dia bisa saja meninggalkan peti mati es yang berisi Feng Tianwu dan kembali padanya setelah dia mendapatkan pil kebangkitan kelas kerajaan dalam harta besar Kaisar bela diri kelahiran kembali. Namun, Duan Lingtian tidak merasa nyaman meninggalkan peti mati es. Dia hanya merasa tenang jika dia bisa melihat peti mati es itu. Tianwu berada dalam kondisi ini karena dia tidak ingin dia menderita lagi. Duan Lingtian tiba-tiba menyipitkan matanya.
Dia menghentikan gerakannya seolah-olah dia merasakan sesuatu. Tuan muda, ada apa? Xiong Kuan memandang Duan Lingtian dengan bingung. Saat berikutnya, Xiong Kuan mendapatkan jawabannya sebelum Duan Lingtian bisa menjawabnya. Embusan angin bertiup di depannya saat sosok muncul dari udara tipis. Itu adalah seorang pria tua. Dia benar-benar kuat. Mata Xiong Kuan menyipit. Orang tua itu harus kuat untuk bisa muncul begitu saja. Dia pikir itu logis karena mereka berada di negeri asing. Dia tidak akan bisa menangkap gerakan seniman bela diri di atas tahap interpretasi Void. Duan Lingtian, ini kamu. Orang tua itu adalah Luo Fu yang mengejarnya dari kota gurun kuno. Dia adalah yang terkuat di antara 5 wakil Master Benteng Skywolf Fort. Dia telah bertanya-tanya di luar restoran sebelum dia mengejar orang yang memutuskan dantian keponakannya. Namun, dia tidak menyangka orang yang memotong dantian keponakannya adalah Duan Lingtian. Wakil Master Benteng Skywolf Fort. Duan Lingtian mengangkat alis ketika dia melihat pria tua di depannya. Dia adalah satu-satunya wakil Master Benteng Skywolf Fort yang tidak memburunya. Mereka bahkan bertemu di pintu masuk nomor 2 di harta rahasia Kaisar Bela Diri. Dia yang terkuat di antara kelima wakil Master Benteng Skywolf Fort, Luo Fu. Duan Lingtian, mengapa kamu melukai dantian keponakanku? Luo Fu bertanya dengan tenang setelah dia menarik napas dalam-dalam. Jika orang lain yang telah memutuskan dantian keponakannya, dia akan segera membunuh mereka. Namun, orang yang berdiri di depannya adalah Duan Lingtian. Keponakanmu. Duan Lingtian tertegun sejenak. Maksudmu murid benteng Skywolf itu? Duan Lingtian akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Dia bertanya-tanya mengapa murid benteng Skywolf dilindungi oleh 2 tetua benteng Skywolf. Dia berspekulasi bahwa latar belakang pihak lain tidak sederhana. Fakta membuktikan bahwa dia benar. Murid benteng Skywolf itu adalah keponakan dari wakil Master Benteng Luo Fu dari benteng Skywolf. Karena dia keponakanmu, aku yakin kamu mengenalnya dengan baik. Menurutmu siapa yang memulai konflik? Duan Lingtian bertanya dengan tenang. Luo Fu tidak bisa berkata-kata ketika mendengar itu. Secara alami, dia tahu keponakannya merasa tidak puas sejak dia tiba di benteng Skywolf 20 tahun yang lalu. Tidak peduli apa, kekuatanmu jauh melampaui dia. Dia tidak menimbulkan ancaman bagimu atau orang-orang di sekitarmu. Tidakkah kamu pikir kamu sudah bertindak terlalu jauh dengan memutuskan dantiannya? Luo Fu bertanya dengan suara rendah. Terlalu jauh. Mata Duan Lingtian bersinar dingin saat dia menyipitkannya. Dia mengucapkan setiap kata dengan benar saat dia berkata, jika seseorang berbicara dengan bebas tentang melecehkan wanitamu, apa yang akan kamu lakukan? Wajah Luo Fu sedikit berubah. Pada saat ini, dia melihat peti mati es melayang di sebelah Duan Lingtian. Sosok di peti mati es menarik perhatiannya. Itu adalah wanita cantik berbaju merah. Feng Tianwu, murid Sekte Blade. Meskipun dia tidak bertanggung jawab atas kompetisi bela diri 10 dinasti yang diselenggarakan oleh Benteng Skywolf, dia telah mendengar tentang Feng Tianwu setelah kompetisi. Dia bahkan melihatnya di luar pintu masuk nomor 2 di harta rahasia Kaisar Bela Diri. Dia tahu Feng Tianwu dekat dengan Duan Lingtian. Apakah Feng Tong dari Sekte Nether Utara menemukanmu? Luo Fu tiba-tiba berkata. Sepertinya dia telah mengubah topik pembicaraan tanpa alasan. Bab 1053, Masalah Menekan. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Secara alami, tanpa alasan hanya berlaku untuk Duan Lingtian. Luo Fu telah berunding untuk waktu yang lama sebelum dia mengajukan pertanyaan seperti itu. Semua itu dibangun di atas premis bahwa dia bermaksud membunuh Duan Lingtian. Duan Lingtian didukung oleh Nona Suenai yang memiliki latar belakang misterius. Kecuali dia bisa membunuh Duan Lingtian tanpa meninggalkan jejak, dia tidak berani menantang Duan Lingtian jika dia masih ingin hidup. Hari ini, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk membunuh Duan Lingtian tanpa meninggalkan bukti. Mungkin ada banyak orang di restoran yang tahu tentang konflik antara keponakannya dan Duan Lingtian. Namun, tidak ada dari mereka yang tahu bahwa pihak lain adalah Duan Lingtian. Dia juga baru mengetahui bahwa orang yang menghancurkan kultivasi keponakannya adalah Duan Lingtian setelah dia menyusulnya. Kecuali keadaan yang tidak terduga, tidak ada yang akan tahu apakah dia membunuh Duan Lingtian sekarang. Dia mengajukan pertanyaan mendadak seperti itu karena dia khawatir dia melewatkan sesuatu. Beberapa waktu lalu, pembangkit tenaga listrik marsial monark dari Sekte Nether Utara, Feng Tong,
datang ke benteng Skywolf dan bertanya kepada kelima wakil master benteng termasuk dia tentang asal-usul Duan Lingtian. Sepanjang seluruh proses, dia bisa merasakan niat membunuh yang dingin dari mata Feng Tong. Niat membunuhnya begitu kuat, seolah-olah dia ingin mencabik-cabik Duan Lingtian menjadi beberapa bagian, menggiling tulangnya dan menyebarkan bubuknya. Kecuali, kembali ketika mereka berada di harta rahasia Kaisar Bela Diri, Duan Lingtian tidak hanya membunuh murid-murid dari Sekte Izumo, dia juga membunuh murid Sekte Nether Utara. Dan sekarang, orang-orang dari Sekte Nether Utara mencari balas dendam. Ini adalah pemikiran pertamanya. Semakin dia memikirkannya, semakin yakin dia menjadi. Menurut pendapatnya, Duan Lingtian pasti akan mati, asalkan pembangkit tenaga listrik dari Sekte Nether Utara berhasil menemukannya di dinasti Darhan, karena pembangkit tenaga listrik Martial Monarch dari Sekte Nether Utara secara pribadi datang untuk menghadapinya. Namun, Duan Lingtian selamat. Itu sebabnya dia ingin mengkonfirmasi suatu masalah. Apakah Duan Lingtian bertemu dengan pembangkit tenaga listrik Martial Monarch dari Sekte Nether Utara, Feng Tong? Jika mereka pernah bertemu, maka tidak diragukan lagi Duan Lingtian memiliki pembangkit tenaga listrik yang bersembunyi di belakangnya dan melindunginya. Kalau tidak, dia tidak akan selamat dari pertemuan dengan pembangkit tenaga listrik Martial Monarch dari Sekte Nether Utara. Duan Lingtian bisa dianggap beruntung jika tidak bertemu dengan mereka. Dia juga bisa membunuh Duan Lingtian tanpa meninggalkan jejak untuk membalaskan dendam keponakannya. Dia harus berhati-hati dalam masalah ini. Sangat mungkin dia akan jatuh ke dalam jurang maut jika terjadi kecelakaan. Saya harap itu yang terakhir, pikir Luofu pada dirinya sendiri dan menatap Duan Lingtian dengan saksama sambil menunggu jawaban Duan Lingtian. Feng Tong senior dari Sekte Nether Utara tidak mencarimu. Mata Duan Lingtian menyipit, dan wajahnya menjadi gelap ketika dia mendengar pertanyaan Luofu. Keduanya dari Sekte Nether Utara mengetahui lokasi kampung halamanku dari benteng Skywolf. Mereka berdua dari Sekte Nether Utara. 2 orang. Luofu mengkonfirmasi kecurigaannya ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Duan Lingtian pasti telah bertemu dengan pembangkit tenaga listrik Martial Monarch dari Sekte Nether Utara. Kalau tidak, dia tidak akan tahu ada orang lain yang mengikuti pembangkit tenaga listrik Martial Monarch dari Sekte Nether Utara ke benteng Skywolf. Jika Duan Lingtian tidak bertemu dengan 2 orang dari Sekte Nether Utara, bagaimana dia tahu ada 2 dari mereka? Namun, suara dingin Duan Lingtian membuat jantung Luofu berdetak kencang. Dia buru-buru menambahkan, mereka sebelumnya telah mengetahui tentang asalmu dari Blade Sect. Mereka hanya datang ke benteng Skywolf untuk konfirmasi lebih lanjut. Luofu menggunakan Blade Sect sebagai alasan. Dia benar-benar khawatir Duan Lingtian akan menemukan pembangkit tenaga listrik yang tersembunyi, yang bahkan tidak takut dengan pembangkit tenaga listrik Martial Monarch dari Sekte Nether Utara, padanya. Jika itu terjadi, dia pasti akan mati. Duan Lingtian mendengus dingin dan menatap Luofu sebelum dia terus terbang ke utara. Duan Lingtian membawa Siong Kuan dan peti mati es berisi Feng Tianwu bersamanya. Luofu berkeringat dingin dan menghela nafas lega ketika dia melihat 3 siluet menghilang di arah utara. Wajahnya mengungkapkan ketakutan yang dia rasakan di dalam hatinya. Untungnya, pembangkit tenaga listrik yang tersembunyi tidak menyerang lagi. Luofu bergerak dan menghilang dari tempatnya dan menuju kota gurun kuno setelah dia selesai bergumam pada dirinya sendiri. Duan Lingtian terbang ke utara dengan kecepatan penuh. Dia hanya melambat setelah setengah jam. Mengenai pertemuannya sebelumnya, dia memiliki rasa takut yang tersisa di hatinya meskipun dia tidak sepenuhnya takut. Dia sedikit gugup karena dia tahu Luofu adalah nomor 1 di antara 5 wakil master benteng Skywolf. Kekuatannya jauh dari apa yang bisa ditangani Duan Lingtian. Dia hanya akan bisa membunuh pihak lain jika dia mengambil risiko menggunakan tablet Devil Cell. Dia tidak keberatan menggunakan tablet Devil Cell untuk melindungi Tianwu bahkan jika itu berarti dia akan kehilangan kendali atas emosinya dan berpotensi berubah menjadi iblis. Tianwu mengorbankan hidupnya untukku, bukan masalah besar bagiku, Duan Lingtian, untuk berubah menjadi iblis demi dia. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Dia hampir mati untukku, aku bisa menjadi iblis demi dia tanpa penyesalan dan keluhan. Secara alami, dia tidak akan menggunakan tablet Devil Cell jika dia bisa menghindarinya. Ketika memikirkan bagaimana dia bisa melarikan diri tanpa menggunakan Devil Cell tablet, dia tidak bisa menahan rasa takut yang tersisa di hatinya.
Feng Tong dari Sekte Nether Utara, bisa dianggap telah menyelamatkanku tanpa sadar. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Bayangkan itu, jika Feng Tong tahu tentang pertemuan Duan Lingtian di akhirat, dan bagaimana dia secara tidak langsung menyelamatkan Duan Lingtian, dia pasti akan memuntahkan lebih dari 3 liter darah karena marah. Xiong Kuan tidak bisa lagi menahan rasa penasarannya. Dia menatap Duan Lingtian saat dia bertanya, "Tuan muda, kemana kita akan pergi sekarang?" "Kita belum bisa pergi ke tempat yang seharusnya kita tuju, masalah mendesak adalah menemukan peta rincin benua awan," kata Duan Lingtian. Peta benua awan terbesar yang dia lihat sejauh ini hanya menutupi gurun utara dan area di sekitar gurun utara. Jika seseorang membandingkan area itu dengan seluruh benua awan, itu hanyalah sebuah sudut yang bahkan tidak layak disebut. Duan Lingtian tidak akan bisa menentukan lokasi harta karun besar yang ditinggalkan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali dari peta seperti itu. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menemukan peta yang lebih lengkap. Pada saat itu, dia akan dapat menentukan lokasi yang tepat dari harta karun besar yang ditinggalkan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali dan mendapatkan harta karun itu. Xiong Kuan mengangguk meskipun dia tidak sepenuhnya mengerti apa yang dimaksud Duan Lingtian. Gurun Utara, jika kita tidak dapat menemukan apa yang kita inginkan, maka kita hanya dapat terus menuju utara, kata Duan Lingtian lagi. Saat ini, dia tidak tahu di sudut mana dia berada di benua Cloud. Namun, dia memperkirakan lokasi umum dari area pusat benua awan seharusnya berada di utara gurun utara. Satu-satunya hal yang dia tidak yakin adalah apakah itu timur laut atau barat laut. Duan Lingtian membawa Xiong Kuan dan menarik peti mati es ke utara. Selama perjalanan, Duan Lingtian akan berhenti dan memasuki setiap kota yang ditemuinya untuk menemukan peta seluruh benua awan. Di sisi lain, Luo Fu, yang terkuat di antara 5 wakil Master Benteng Skywolf Fort, masuk kembali ke kota gurun kuno dan kembali ke restoran itu. Dia tidak mengatakan apa-apa dan meninggalkan restoran bersama keponakannya dan 2 tetua Benteng Skywolf untuk kembali ke perkemahan Benteng Skywolf. "Paman, bagaimana hasilnya? Apakah kamu membunuhnya?" Luo Jin bertanya sambil menatap Luo Fu dengan penuh harap. Luo Fu menghela nafas ketika mendengar itu. Wajah Luo Jin berubah secara dramatis, dan dia dengan cepat berkata, "Paman, apakah kamu tidak mengejarnya? Dia pasti telah mengubah arah dan melarikan diri pada menit terakhir, itu tercela." "Aku menyusulnya," kata Luo Fu. Tertangkap. Pada saat ini, bahkan 2 tetua Benteng Skywolf lainnya memandang Luo Fu dengan ekspresi bingung. Mereka ingin tahu mengapa Luo Fu menghela nafas lebih awal. Apakah Luo Fu membunuh pemuda berpakaian ungu itu atau tidak? "Ya, aku mengejarnya." Luo Fu mengangguk sebelum dia segera menggelengkan kepalanya di bawah tatapan Luo Jin dan 2 tetua Benteng Skywolf. "Namun, aku tidak membunuhnya." Wajah Luo Jin segera berubah, dan ketidakpuasan terlihat di matanya ketika dia mendengar kata-kata Luo Fu. Kedua tetua Benteng Skywolf mengerutkan kening. Mereka samar-samar menyadari bahwa segala sesuatunya terdengar agak mencurigakan. Sejauh yang mereka tahu, wakil Master Benteng Skywolf Fort ini bukanlah orang yang baik hati atau berhati lembut. Selain itu, Dantian keponakannya hancur. Dia mengejar si penyerang tetapi tidak membunuhnya. Sesuatu terdengar tidak benar bagi mereka. "Mengapa?" Luo Jin memandang Luo Fu dengan tidak puas saat dia berkata dengan marah, "Paman, kenapa kamu tidak membunuhnya?" "Kenapa?" Jika orang lain berbicara kepadanya dengan nada seperti itu, Luo Fu, yang terkuat di antara 5 wakil Master Benteng Skywolf, akan membunuhnya. Namun, orang itu adalah satu-satunya kerabatnya di dunia ini. Dia adalah putra saudara perempuannya. "Jiner, bukan karena paman tidak membunuhnya. Itu karena paman tidak bisa membunuhnya dan juga tidak berani membunuhnya." Luo Fu menghela nafas dan menjelaskan keraguannya. Pada saat yang sama, dia mengungkapkan identitas Duan Lingtian kepada mereka. "Apa, dia Duan Lingtian?" Wajah kedua tetua Benteng Skywolf berubah secara dramatis. Duan Lingtian, mereka tidak asing dengan nama ini. Sebelumnya, Duan Lingtian memenangkan tempat pertama dalam kompetisi bela diri 10 dinasti yang diselenggarakan oleh Benteng Skywolf. Namun, Duan Lingtian tidak tinggal di Benteng Skywolf. Awalnya, nama Duan Lingtian telah dilupakan. Namun, sebuah pesan yang mereka terima belum lama ini mengejutkan mereka. 20 pemuda paling menonjol dari Benteng Skywolf semuanya dibunuh oleh Duan Lingtian. Awalnya mereka mengira itu hanya rumor. Namun,
Mereka tidak melihat 20 pemuda paling menonjol dari benteng Skywolf bahkan setelah beberapa waktu berlalu. Seolah-olah mereka telah menghilang ke udara tipis. Pada saat itu, mereka mulai meragukan keakuratan yang disebut rumor itu. Bab 1054, Sungai Ruo Sui. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Paman, dia hanya Duan Lingtian. Tidak bisakah kamu membunuhnya? Saat itu, dia menjadi terkenal melalui kompetisi bela diri 10 dinasti yang diselenggarakan oleh kami, Benteng Skywolf. Namun, dia berbalik untuk bergabung dengan Sekte Pedang. Sial, dia, Luo Jin tidak menyangka orang yang merusak kultivasinya adalah Duan Lingtian. Dia tidak bisa membantu tetapi segera menggertakkan giginya karena marah. Duan Lingtian tidak asing baginya. Tentu saja, aku ingin membunuhnya juga. Namun, kamu hanya menyadari satu aspek dari masalah ini dan mengabaikan yang lain. Alasan untuk ini adalah cerita yang panjang. Secara keseluruhan, kalian semua harus memperlakukan apa yang terjadi hari ini seolah-olah itu tidak terjadi. Luo Fu juga merasa tertekan di dalam hatinya, tetapi dia khawatir tentang pembangkit tenaga listrik tersembunyi yang mendukung Duan Lingtian. Karena pembangkit tenaga listrik itulah dia tidak menyerang Duan Lingtian. Menurutnya, kekuatan pembangkit tenaga listrik itu harus sebanding dengan pembangkit tenaga listrik Raja Bela Diri Sekte Nether Utara. Faktanya, dia mungkin juga merupakan pembangkit tenaga listrik Martial Monarch. Bahkan seluruh benteng Skywolf tidak cocok untuk itu. Setelah Luo Fu selesai mengatakan itu, dia berbalik dan terbang tanpa menunggu balasan dari Luo Jin dan kedua tetua benteng Skywolf. Hanya dalam sekejap mata, dia menghilang di depan Luo Jin dan mata yang lain seolah-olah dia tidak pernah ada di sana sejak awal. Hai, kedua tetua benteng Skywolf menghela nafas saat mereka saling memandang dan pergi juga. Bahkan wakil Fort Master tidak bisa membalaskan dendam mereka tidak akan bisa membalas dendam sendiri. Hanya Luo Jin yang tersisa. Perlakukan ini seolah-olah itu tidak terjadi. Kata-kata Luo Fu sebelum dia pergi bergema di benak Luo Jin. Wajahnya muram dan pahit. Tidak mungkin. Bahkan jika saya harus kembali ke keluarga pria itu dan menggunakan komitmennya kepada saya masih tidak akan membiarkan Duan Lingtian pergi. Aku, Luo Jin, akan mempertaruhkan segalanya untuk membiarkanmu, Duan Lingtian, mati tanpa tempat pemakaman. Luo Jin bergumam. Rasa dingin yang mengerikan bersinar di matanya seolah-olah dia ingin melahap semua orang. Secara alami, Duan Lingtian tidak menyadari semua itu. Sepanjang jalan di utara, Duan Lingtian telah tiba di distrik utara Gurun Utara. Ini adalah wilayah di mana Sekte Nether Utara adalah yang terkuat. Segera setelah itu, Duan Lingtian tiba di kota terakhir di distrik utara Gurun Utara. Dia terus mencari peta yang relevan dengan benua Cloud. Di dalam kota, di toko buku. Penjaga toko, area yang dicakup oleh peta Anda terlalu kecil. Apakah Anda memiliki peta yang mencakup area yang lebih luas? Duan Lingtian bertanya kepada penjaga toko di toko buku. Tuan, ini adalah peta terbesar yang saya miliki. Penjaga toko tersenyum pahit. Duan Lingtian merasa kecewa ketika mendengar kata-kata penjaga toko. Dia berbalik dan berjalan keluar, siap bertemu Siong Kuan yang menunggunya di luar kota sehingga mereka bisa terus menuju utara. Tuan, ketika Duan Lingtian hendak melewati ambang pintu masuk toko buku, dia mendengar suara memanggilnya dari belakang. Duan Lingtian berhenti dan melihat ke sumber suara. Penjaga tokolah yang menghentikannya. Dia penasaran bertanya, apakah ada hal lain, penjaga toko? Tuan, saya mendengar beberapa waktu lalu bahwa penatua kedua dari keluarga Zeng telah memperoleh peta yang menutupi sungai Ruosui. Mungkin Anda bisa pergi kepadanya, kata penjaga toko. Sungai Ruosui. Mata Duan Lingtian menjadi cerah. Secara alami, dia tidak asing dengan sungai Ruosui. Itu adalah sungai yang memisahkan benua awan ke tanah luar dan tanah dalam. Tanah dalam juga dikenal sebagai area pusat benua awan. Ada banyak pembangkit tenaga listrik, dan seniman bela diri transformasi Void ada di mana-mana. Seniman bela diri interpretasi Void sama biasa dengan anjing. Di tempat itu, kekuatan kelas 2 bukanlah apa-apa, apalagi kekuatan kelas 3. Pasukan kelas 3 berfungsi sebagai umpan meriam di sana. Mereka bahkan tidak layak disebut. Dalam ingatanku, Kaisar Bela Diri Kelahiran kembali menyembunyikan harta karun besar di tanah dalam di tepi sungai Ruosui. Jika aku tahu lokasi spesifik sungai Ruosui dan posisiku saat ini,
seharusnya tidak sulit untuk menemukan harta karun besar yang tersisa di belakang oleh Kaisar bela diri kelahiran kembali. Duan Lingtian tergerak. Penjaga toko, keluarga Zeng itu dari kota ini. Duan Lingtian bertanya. Ya, penjaga toko mengangguk. Namun, sebagai master prasasti teratas di kota ini, penatua kedua dari keluarga Zeng memiliki temperamen yang aneh. Saya khawatir tidak akan mudah untuk mendapatkan peta darinya. Guru prasasti. Sebuah seringai tergantung di sudut mulut Duan Lingtian. Setelah Duan Lingtian meninggalkan toko buku, dia mengikuti instruksi penjaga toko dan berhasil tiba di pintu masuk perkebunan keluarga Zeng. Keluarga Zeng dianggap sebagai salah satu keluarga papan atas di kota ini. Menurut rumor, ada seorang seniman bela diri transformasi Void tingkat ke-9 dalam keluarga. Kekuatan orang itu hanya kedua dari sebagian besar kekuatan kelas 3 di Gurun Utara. Aku mencari Zeng Wei. Di depan pintu masuk ke rumah keluarga Zeng, Duan Lingtian secara mengejutkan dihentikan oleh beberapa murid keluarga Zeng. Dia tidak kesal, dia hanya menyatakan niatnya dengan senyum tipis di wajahnya. Zeng Wei adalah penatua kedua keluarga Zeng. Mencari penatua kedua, siapa Anda? Penatua kedua kami biasanya tidak menemui tamu. Salah satu murid keluarga Zeng memandang Duan Lingtian dengan hati-hati. Maksudmu orang luar? Aku berbeda. Aku adalah teman tetua keduamu, kata Duan Lingtian sambil tersenyum. Dia siap untuk ini, teman baik. Setelah Duan Lingtian mengatakan itu, beberapa murid keluarga Zeng menilai Duan Lingtian sebelum wajah mereka berubah. Sombong, bagaimana mungkin anak muda sepertimu berteman dengan penatua kedua? Tersesat, mencoba menipu keluarga Zeng, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Cepat dan pergi sebelum kamu melewati point of no return. Beberapa murid keluarga Zeng memandang Duan Lingtian dengan waspada seolah-olah mereka menghadapi musuh yang tangguh. Apa, kamu tidak percaya aku adalah teman dari penatua keduamu? Duan Lingtian menyipitkan matanya. Ketika dia mengangkat tangannya, dia mengambil selusin batu asal kelas menengah dan mulai menuliskan prasasti di atasnya. Gerakannya sangat elegan. Dia menulis prasasti. Beberapa murid keluarga Zeng terkejut. Mereka masih shock ketika mereka menyadari pemuda berpakaian ungu di depan mereka telah melambaikan tangannya dan mengirim batu asal kelas menengah terbang ke arah mereka. Oh tidak, ekspresi wajah mereka berubah drastis. Saat ketika mereka melihat batu asal jatuh di kaki mereka melihat kilatan di depan mata mereka. Seolah-olah mereka dipindahkan ke dimensi lain di mana mereka tidak bisa melihat apa-apa. Mereka tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu ketika mereka melihat kilatan lain, dan mereka menemukan bahwa mereka kembali ke pintu masuk perkebunan keluarga Zeng. Apa yang terjadi? Mereka saling menatap. Untuk sementara waktu, mereka tidak bisa bereaksi terhadap apa yang baru saja terjadi. Oh, tidak, pemuda berbaju ungu itu sudah pergi. Dia tidak menerobos masuk, kan? Tidak, kita harus bergegas dan melaporkan ini ke Patriark. 3 dari murid keluarga Zeng bertindak seolah-olah mereka telah menghadapi musuh yang tangguh. Kita tidak harus pergi. Murid keluarga Zeng yang tersisa menggelengkan kepalanya dan menghentikan ketiga murid itu. Orang itu seharusnya menjadi teman dari penatua kedua. 3 murid mendengar kata-katanya dan menatapnya dengan ekspresi bingung. Bagaimana Anda tahu bahwa, kalian semua tahu bahwa saya biasanya mempelajari seni prasasti, meskipun pencapaian prasasti Dao saya biasa saja, penilaian saya masih cukup bagus. Wajahnya berubah serius ketika dia berkata, sebelumnya, pemuda itu menuliskan prasasti pada selusin batu asal hanya dalam waktu singkat dan menciptakan formasi ilusi di kaki kita. Dia mengambil kesempatan itu ketika kita bingung dengan formasi ilusi dan memasuki kompleks keluarga Zeng. Namun, formasi ilusi yang dibentuk oleh selusin batu asal biasanya tidak memiliki kekuatan yang cukup. Itu akan runtuh dengan sendirinya hanya dalam waktu singkat, itu sebabnya kami dibebaskan dari formasi ilusi. Kata-kata murid itu logis. Apa? Dia menulis prasasti pada selusin batu asal dan menciptakan formasi ilusi yang mempengaruhi kita. Berapa lama dia melakukan itu? Untuk sesaat, mereka bertiga terkejut. Memang benar mereka tidak mengenal seni prasasti. Namun, seperti kata pepatah, bahkan jika seseorang tidak mencicipi daging babi, ia seharusnya melihat babi berlari. Aku khawatir bahkan penatua kedua akan kesulitan membuat formasi prasasti yang dapat memengaruhi kita dalam waktu sesingkat itu. Salah satu murid menelan ludah. Pencapaian prasasti Dao anak muda itu tampaknya lebih tinggi daripada penatua kedua.
Seorang guru prasasti seperti itu pasti teman Penatua kedua. Segera setelah itu, beberapa murid keluarga Zheng tidak lagi meragukan identitas pemuda berpakaian ungu. Namun, mereka masih sedikit terkejut. Bagaimana mungkin ada guru prasasti yang begitu muda? Mungkin dia setan. Mereka menghela nafas lega setelah beberapa saat. Setelah Duan Lingtian membingungkan murid-murid keluarga Zheng di pintu masuk dengan formasi ilusi yang dibuat oleh prasasti pada selusin batu asal kelas menengah, dia memasuki perkebunan keluarga Zheng. Sepanjang jalan, Duan Lingtian menanyakan lokasi Penatua kedua dari pelayan dan pelayan. Meskipun pelayan dan pelayan tahu Duan Lingtian adalah orang asing, mereka mengira dia adalah tamu dilihat dari cara santai dan tidak tergesa-gesa dia berjalan di sekitar perkebunan keluarga Zheng. Duan Lingtian mengikuti instruksi mereka dan tiba di mansion tempat Penatua kedua tinggal. Itu adalah rumah besar di dalam perkebunan, dan pintunya terbuka lebar. Ada seorang lelaki tua acak-acakan bersandar di pintu dengan labu anggur di tangannya. Ketika Duan Lingtian mendekatinya, lelaki tua yang kusut itu meletakkan labu anggur di tangannya. Matanya yang berkedip langsung terkunci pada Duan Lingtian. Transformasi Void tingkat ke-7. Duan Lingtian mengangkat alis. Energi spiritualnya menemukan kultivasi lelaki tua itu hanya dalam sekejap. Duan Lingtian tidak memiliki niat jahat terhadap pria tua acak-acakan yang memegang labu anggur. Dia masih bisa mengingat saat itu di kota kuno Everlast, Zhang Shouyong sama kusutnya, dan dia juga memegang labu anggur di tangannya. Pria tua yang acak-acakan itu memberi Duan Lingtian rasa keakraban. "Siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini?" Pria tua yang acak-acakan itu membuka mulutnya untuk bertanya ketika dia melihat Duan Lingtian mendekati rumah yang dia jaga. Suaranya tenang, tapi dingin. "Aku di sini untuk Zheng Wei," kata Duan Lingtian lemah. Zheng Wei, wajah lelaki tua yang acak-acakan itu jatuh ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Dia berteriak dengan suaranya yang dalam, "Nama pemilikku bukanlah sesuatu yang bisa dikatakan begitu saja oleh anak laki-laki sepertimu." "Wah, kamu tidak diterima di sini." Bab 1055, jangan pernah memasuki kesepakatan yang tidak menguntungkan. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. "Apakah aku tidak diterima di sini?" Duan Lingtian berkata sambil tersenyum. Dia mengabaikan kata-kata lelaki tua yang acak-acakan itu dan terus berjalan ke arahnya dan pintu masuk mansion di dalam perkebunan. Jubah ungunya berkibar seperti api ungu di setiap langkah yang dia ambil. Dia memancarkan aura yang menakutkan. Wajah lelaki tua yang acak-acakan itu jatuh ketika dia melihat Duan Lingtian mengabaikan kata-katanya. Dia mengambil labu anggur dan menuangkan seteguk alkohol ke mulutnya. Namun, dia tidak menelannya dan hanya menyimpannya di mulutnya. Tiba-tiba, transmisi suara menembus telinga Duan Lingtian dan mengejutkannya. Meninggalkan, pria tua yang acak-acakan itu memanfaatkan momen Duan Lingtian tertegun dan bergerak. "So," dia membuka mulutnya dan meludahkan alkohol yang baru saja dia tuangkan ke mulutnya. Alkohol keluar dari mulutnya dan seolah-olah telah berubah menjadi panah yang cepat dan tajam. Ketika terbang keluar, nyala api mengamuk dan membumbung pada panah saat itu langsung menuju Duan Lingtian. Itu berubah menjadi panah api dengan momentum besar. Seolah-olah itu tidak akan berhenti sampai Duan Lingtian terbunuh. Energi roh langit dan bumi bergerak di atas kepalanya dan membentuk fenomena langit dan bumi. 1.800 siluet naga bertanduk kuno muncul dari udara tipis dan menyerang Duan Lingtian dengan gigi dan cakar mereka terbuka. Transformasi Void tingkat ke-7. Konsep api tingkat lanjut tingkat ke-7. Yang pertama setara dengan 1.000 kekuatan naga bertanduk kuno. Yang terakhir ini setara dengan 800 kekuatan naga bertanduk kuno. Secara alami, kekuatan 1.000 naga bertanduk kuno bukanlah kekuatan penuh lelaki tua yang acak-acakan itu. Dia jelas menahan diri. Bagaimanapun, seorang seniman bela diri transformasi kekosongan tingkat ke-7 seperti dia tidak akan hanya memahami satu konsep. Menurutnya, kekuatan yang dia tunjukkan seharusnya cukup untuk menghadapi anak laki-laki yang terlalu memikirkan kemampuannya sendiri. Namun demikian, lelaki tua yang kusut itu segera menyadari betapa salahnya dia. Sangat salah. Bagaimana mungkin, pria tua yang acak-acakan itu bergumam pada dirinya sendiri. Sedikit keheranan bisa terdengar dalam suaranya. Dia pikir dia melihat panah api menembus Duan Lingtian. Dia melihat dengan sedih pemandangan di depannya dengan kaget. Di kejauhan, dia bisa melihat serangannya segera dinegasikan.
1.800 siluet naga bertanduk kuno juga telah menghilang. Sebelumnya, Duan Lingtian sepertinya tidak menyadari alkohol yang berubah menjadi panah saat dia terus berjalan menuju lelaki tua yang kusut itu. Dia hanya bergerak ketika panah api berada di dekat dan hendak menembus dadanya. Dia mengangkat tangannya dengan kecepatan kilat dan mengarahkan jarinya untuk melawan panah yang berisi kekuatan 1.800 naga bertanduk kuno. Kekuatan yang terkondensasi keluar dari jarinya dan menghancurkan panah yang terbentuk dari alkohol semudah mematahkan cabang dari pohon mati. Ledakan. Sebuah ledakan keras terdengar saat Duan Lingtian meniadakan serangan pria tua yang acak-acakan itu hanya dengan satu jari. Dari awal hingga akhir, Duan Lingtian bergerak secepat kilat. Bahkan energi langit dan bumi tidak sepenuhnya dimobilisasi, apalagi fenomena langit dan bumi. Duan Lingtian menyerang begitu cepat sehingga bahkan lelaki tua yang kusut itu tidak dapat melihatnya dengan jelas. Karena itulah lelaki tua yang kusut itu merasa takjub. "Siapa kamu?" Pria tua yang acak-acakan itu tiba-tiba menegakkan punggungnya dan melangkah maju. Dia memandang Duan Lingtian dengan sungguh-sungguh. "Mengapa kamu mencari tuanku? Saya orang tanpa nama yang ingin meminjam sesuatu darinya untuk dibaca," kata Duan Lingtian samar. Ketika Duan Lingtian berhenti berbicara, kakinya bergerak, dan dia langsung berubah menjadi badai. Dia menghilang di depan mata lelaki tua yang acak-acakan itu seperti kilat, menyebabkan wajah lelaki tua yang kusut itu berubah secara dramatis. Dia buru-buru memasuki mansion di belakangnya untuk mengejar Duan Lingtian. Di mansion yang luas di dalam perkebunan, halaman depan dipenuhi dengan bunga dan tanaman. Ada gazebo di tengah. Seorang lelaki tua berpakaian abu-abu berdiri di sana dengan alis berkerut. Dia tampak tenggelam dalam pikirannya. Pria tua berpakaian abu-abu itu tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat ke arah gazebo seolah-olah dia merasakan sesuatu. Dia tidak tahu kapan, tetapi sosok ungu berdiri di sana. Pria tua berpakaian abu-abu itu sedikit terkejut ketika melihat pemuda berpakaian ungu itu. Kecepatan pihak lain sangat cepat sehingga dia hanya bisa bereaksi ketika pihak lain berdiri di depannya. Ini tidak diragukan lagi menunjukkan kekuatan tersembunyi pihak lain. Selain itu, pihak lain berhasil masuk ke rumahnya. Ini berarti dia berhasil menghindari jam tangan saudaranya. Kekuatan kakak laki-lakinya tidak lebih lemah dari miliknya. "Apakah kamu iblis?" Pria tua berpakaian abu-abu itu bertanya. Pemuda berpakaian ungu yang menerobos masuk adalah Duan Lingtian. Ketika dia mendengar pertanyaan lelaki tua itu, dia menjawab dengan pertanyaannya sendiri, "Kamu pikir aku terlihat seperti iblis?" Ketika lelaki tua berpakaian abu-abu itu mendengar itu, dia menjadi kaku. Tatapannya menajam, dan dia bertanya dengan sedikit kejutan dalam suaranya, "Kamu bukan iblis?" Pemuda berpakaian ungu itu tampak seperti berusia sekitar 25 tahun. Jika dia adalah manusia dan bukan iblis, usia sebenarnya tidak boleh lebih dari 30 tahun. Dia mampu membedakan setidaknya sebanyak itu setelah hidup selama bertahun-tahun. Namun, dia masih merasa agak tidak masuk akal bagi seseorang yang berusia di bawah 30 tahun untuk memiliki kekuatan seperti itu. Bahkan orang terkuat di antara generasi muda dari kekuatan kelas 2 di distrik utara Gurun Utara seperti Su King dari Sekte Nether Utara tidak memiliki kekuatan seperti itu pada usia 37. Itu adalah bagian dari alasan mengapa dia mengira pihak lain adalah iblis. Berdasarkan kekuatan dan penampilannya, tidak mengherankan jika orang akan mengira dia adalah iblis. "Apakah aku iblis atau bukan itu tidak penting, alasan aku datang kepadamu adalah untuk meminjam sesuatu darimu untuk dibaca dengan teliti." Duan Lingtian tidak menjawab pertanyaan pria tua berpakaian abu-abu, penatua kedua dari keluarga Zheng. Dia hanya belak-belakan menyatakan niatnya untuk datang ke sini. Menguasai, pria tua yang kusut itu akhirnya tiba. Dia berdiri di depan Zheng Wei seolah-olah dia bersedia menjadi tamengnya. "Aku tidak tahu apa yang ingin kamu pinjam." Zheng Wei berkata dengan mata menyipit. Ekspresinya tenang. "Kudengar kau memperoleh peta yang menutupi sungai Ruosui belum lama ini, aku datang untuk meminjam peta itu agar aku bisa mempelajarinya. Aku membutuhkan paling banyak 20 napas untuk mempelajarinya. Aku akan mengembalikannya padamu, setelah aku selesai," kata Duan Lingtian terus terang. Dia tidak bertele-tele. Zheng Wei dan lelaki tua yang acak-acakan itu tercengang ketika mereka mendengar kata-kata Duan Lingtian. Mereka tidak menyangka Duan Lingtian akan datang jauh-jauh ke sini hanya untuk meminjam dan mempelajari peta. "Jadi, Anda datang untuk peta?" Zheng Wei sadar kembali setelah beberapa saat.
Dia tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Ini masalah kecil bagiku. Itu bahkan tidak layak disebut, meskipun tidak masalah apakah itu masalah besar atau kecil. Itu berarti kamu akan berhutang budi padaku karena kamu ingin meminjam dan mempelajari petaku. Jika saya meminjam peta dan membiarkan Anda mempelajarinya, bagaimana Anda akan membalas budi? Zheng Wei berkata sambil menatap Duan Lingtian dengan sedikit ketertarikan di matanya. Secara alami, kata-katanya tidak mencerminkan apa yang dia rasakan di dalam hatinya. Dia hanya ingin melihat bagaimana pembangkit tenaga listrik muda di hadapannya akan merespons. Mudah baginya untuk meminjam peta yang dia miliki selama 20 waktu. Itu bukan masalah yang sulit. Namun, dia harus membuat segalanya menjadi sedikit sulit karena pihak lain telah membobol rumahnya. Kebaikan, Duan Lingtian tidak terkejut ketika dia mendengar kata-katanya. Dia sepertinya sudah siap untuk ini. Dia dengan tenang berkata, saya mendengar Anda memiliki pencapaian tinggi dalam seni prasasti. Mari kita lakukan seperti ini. Anda meminjam saya peta untuk belajar selama 20 napas waktu, dan saya akan menjawab masalah sulit mengenai seni prasasti untuk Anda. Pernyataan Duan Lingtian diucapkan dengan sangat santai. Zheng Wei tidak bisa membantu tetapi merasa terpana ketika dia mendengar kata-katanya. Apakah kamu memenuhi syarat untuk mendiskusikan seni prasasti dengan tuanku? Pencapaian tuanku dalam seni prasasti di seluruh gurun utara hanya sebanding dengan 2 master prasasti dari Sekte Nether Utara dan Sekte Anika. Kamu menyebutkan seni prasasti di depan tuanku seperti mengajari ikan berenang. Itu tidak masuk akal. Pria tua yang acak-acakan itu mengejeknya bahkan sebelum Zheng Wei sempat membuka mulutnya. Di gurun utara, hanya ada 2 master prasasti yang sebanding dengannya. Duan Lingtian tersenyum jijik setelah dia mendengar kata-kata lelaki tua yang acak-acakan itu. Kamu melihat ke langit dari dasar sumur. Melihat langit dari dasar sumur. Kata-kata Duan Lingtian membuat marah pria tua yang acak-acakan itu. Wajahnya memerah saat energi asal dikombinasikan dengan konsep api pada dirinya diaduk. Namun, dia tidak bergerak untuk menyerangnya. Dia tidak berani bergerak. Dia telah mengalami kekuatan Duan Lingtian, dan itu bisa dengan mudah mengalahkannya. Menurutnya, hanya Elder pertama yang berada di transformasi Void tingkat ke-9 dan telah memahami konsep transformasi Void tingkat ke-9 yang cocok untuknya. Kamu tampaknya sangat percaya diri dengan pencapaianmu dalam seni prasasti. Kalau begitu, tolong beri tahu aku. Zheng Wei dengan tulus yakin akan kekuatan pemuda berbaju ungu itu. Namun, pemuda berbaju ungu telah menyatakan dan mempertanyakan pencapaiannya dalam seni prasasti. Itu membuatnya sedikit marah dan kesal. Dia telah mengabdikan hidupnya untuk mempelajari seni prasasti, dan dia pikir pencapaiannya tinggi dalam hal ini. Paling tidak, dia belum pernah bertemu siapapun yang bisa mengalahkannya dalam seni prasasti. Itu sebabnya dia sangat yakin dengan pencapaiannya dalam seni prasasti. Namun, seseorang mempertanyakan pencapaiannya dalam seni prasasti hari ini. Dia hampir tidak bisa duduk diam. Mencerahkanmu. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya setelah mendengar kata-kata Zheng Wei. Ada apa? Kamu membual begitu keras sebelumnya. Sekarang tuanku mengizinkanmu untuk mencerahkannya, kamu tidak berani. Pria tua yang acak-acakan itu memanfaatkan kesempatan itu untuk mengejek Duan Lingtian. Bahkan tatapan Zheng Wei ketika dia melihat Duan Lingtian mengandung sedikit rasa jijik. Tampaknya dia memiliki pemikiran yang sama dengan pria tua yang kusut itu. Apakah saya mengatakan saya tidak berani melakukannya? Duan Lingtian melirik pria tua yang acak-acakan itu dengan wajah kosong sebelum dia berbalik dan menatap Zheng Wei. Dia berkata dengan tenang, saya akan meminjam dan mempelajari peta selama 20 napas. Sebagai imbalannya, saya akan memecahkan satu masalah sulit yang Anda temui dalam seni prasasti. Untuk mencerahkanmu, itu tidak mungkin. Aku tidak membuat kesepakatan yang tidak menguntungkan, kata Duan Lingtian dalam satu tarikan napas. Dia telah menekankan kata, kesepakatan.